kita bakal kupas tuntas sebuah misteri kuno yang luar biasa dari Al-Quran. Siapa sih sebenarnya sosok Zulkarnain ini? Al-Quran sendiri menceritakan perjalanan epik Zulkarnain ini dalam 3 tahap besar. Yuk kita lihat. Jadi, pertama, dia ke barat sampai ke tempat matahari terbenam yang digambarkan seperti mata air berlumpur. Terus, dia ke timur, ke tempat matahari terbit, di mana dia nemuin kaum yang gak punya pelindung dari panasnya. Dan yang terakhir, perjalanan ke utara, di antara 2 gunung. Di sanalah dia ketemu kaum yang hidupnya diteror sama Ya'juj dan Ma'juj. Kuncinya ada di namanya sendiri, Zulkarnain. Artinya adalah dia yang memiliki 2 tanduk. Di sebuah relief batu di Pasar Gadai Iran, ada ukiran Raja Persia, Cyrus Agung, yang digambarkan memakai mahkota dengan 2 tanduk yang jelas banget. Para ahli sejarah, kayak Maulana Abul Kalam Azad, langsung melihat koneksi antara nama Zulkarnain dengan artefak ini. Buktinya jadi makin kuat. Pertama, ada nubuat Alkitab di kitab Daniel yang ngomongin soal domba jantan bertanduk 2 yang melambangkan Raja Media dan Persia. Kedua, soal keyakinan. Cyrus dikenal sebagai pemimpin monoteis yang taat, pas banget sama karakter Zulkarnain. Ketiga, perjalanannya. Kampanye militernya itu klop banget sama narasi di Al-Quran, ke barat, ke timur, terus ke utara, melawan bangsa Saka. Dan yang terakhir, soal tembok. Ada catatan sejarah yang nunjukin Cyrus emang membangun benteng-benteng pertahanan di Kaukasus buat menahan suku-suku dari utara. Sekarang, tinggal 1 teka-teki terakhir yang harus dipecahkan. Di mana lokasi tembok raksasa itu? Al-Quran sendiri ngasih deskripsi yang sangat spesifik soal cara pembuatannya. Dikatakan, Zulkarnain minta dibawakan potongan-potongan besi, lalu disiram dengan lelehan tembaga atau seng cair. Tembok ini juga terikat sama sebuah nubuat tentang akhir zaman. Zulkarnain sendiri bilang, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dalam tradisi Islam, momen hancurnya tembok itu dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj diyakini sebagai salah satu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Jadi, sebenarnya apa sih legenda Zulkarnain ini? Apakah ini catatan sejarah tentang Cyrus Agung? Atau sebuah pelajaran moral tentang kepemimpinan yang adil? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah nubuat yang masih menunggu waktu untuk terungkap? Pada akhirnya, kisah tentang sang raja bertanduk 2 ini terus bergema, meninggalkan kita dengan pertanyaan besar tentang makna sejatinya.